anu kabedir kujang jawakan kapan aku kinasihat lihat ku aing kabedir kujang jawakan kapan aku kinasihat gelo ku aing sama rasa sambal pola tak bisa dipapalerkeun tak bisa dibebenyokeun no aya dina lamunan barang penting ukur aing rumah satu bisa mungkin asep goyah-goyagan ku aing rumah satu bisa bohong asep peneg-enegan ku aing tak bisa mungkir jeung bohong nu aya dina hate asep kan nutur aing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saikoji. Saya dengan anak saya yang bungsu. Ya, saat ini kita lagi berada di apa nih? Wayang Windu Panenjoan. Nah, kita mau masuk ke entrance-nya di apa namanya? Selamat datang Wayang Windu Panenjoan. Tadi sebelum ke sini kita ngelewati perkebunan teh dulu. Ya, perkebunan teh yang begitu panjang, dan tadi melewati Gunung Wayang. Di situ ada panas bumi, ada geotermal kalau nggak salah. Insya Allah banyak pelajaran yang kita bisa ambil petik betapa Allah Maha Kaya menyediakan gas alam, menyediakan tumbuh-tumbuhan, menyediakan pohon-pohon. Dari pohon-pohon tersedia oksigen dan macam-macam rupa yang memberikan kenikmatan dan kemudahan hidup. Dan dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bersyukur dan mengambil pelajaran. Kita masuk yuk. Oke, sekarang kita masuk ke Wayang Windu Panenjoan ya. Kanan kiri kita teh semuanya, kebun teh. Kita sudah melewati beberapa hektar kebun teh. Dan ini yang kemudian dikemas dalam niche market di sini. Ngopi nanti kita. Kebetulan saya ada kenalan, dia pengolah wine coffee dengan 30% kadar wine-nya, tingkat keasamannya. Jadi nggak terlalu asem. Nanti masih dikirim, masih belum datang. Di sebelah kanan kita itu sepertinya yang tadi punya geotermal ya, kawah wayang. Nah sekarang kita masuk ke gate berikutnya. Tadi gate pertama, ini gate kedua. Tempat panenjoannya, dilarang membawa miras atau narkoba. Wah ini bener nih. WWP Sky Park 1.800, mungkin ketinggiannya 1.800 DPL kali ya. Di sini ada apa nih? Sedulur rantau. Oh, mereka mungkin dari komunitas-komunitas nih. Cangkeng Beling. Wah ya, Cangkeng Beling segala ya tuh. Cangkeng Beling, Snus Official, Bandung, mana tuh yang Bogornya, yang dari Sumatera ada nggak nih? 23 mana itu? Ya, Karawang. Nah kita dari Cirebon. Kita dari mana nih? Dari Cirebon. Ya. Ya. Nah ini kantinnya ada di sini, kantin PWP. Oh ini milik perkebunan Kertamanah. Oh ya, milik perkebunan Kertamanah. Ini kantinnya. Mas lagi beli apa mas? Beli apa, jajanan apa? Ini mas ini orangnya baik, baru saya kenal di sini. Namanya Mas AA. Mas dari mana mas asalnya? Saya dari makna secara batin apa yang mas rasakan di sini? Alhamdulillah saya bisa melihat kebesaran yang Allah telah berikan
Jadi saya begitu yakin bahwa Indonesia itu jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Saya kaget pertama kali melihat ke sini karena banyak sekali pemandangan-pemandangan menarik. Anaknya baru satu. Baru satu. Siapa namanya? Namanya Sanu. Dina hate kuring Cantik sekali. Anaknya yang banyak, Mas. Jangan satu. Insya Allah. Rencananya punya anak berapa? Iya, minimal 5 lah. Minimal 5 ya. 11 apa 16? 16. 16. Oh, tawan saya berarti. Enggak, padahal saya sembarang ngomong aja. Oke. Nah, ini di sini bagus nih. Oh, ya. Di sini apa nih? Wayang windu. bating kalau Panenjuan itu kalau saya tidak salah sih ya tempat penglihatan, karena ini yang tertinggi untuk melihat menenjo yang di bawah katenjo terlihat gitu. Ya, ini kopinya nih ya. Kopinya apa nih? Kopi apa nih? Kopi Himmah Arabica semi wash. Ini Pangalengan nih. Ini wine coffee yang saya bilang 30% ini. Nah, ini tingkat butirannya seperti itu, ground levelnya. Apa itu? Itu bukan fine yang kayaknya itu, medium kayaknya itu. Medium ya. Kemudian rose levelnya entah berapa, nggak dicontreng di sini, saya nggak ngerti ini. Nah, kopi Himmah itu seperti itu. Ya. Coba kita rasakan kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dengan segala rahmatnya yang telah memberi minuman ini segar dan menyegarkan. Nah, setelah ini nanti kita jalan ke bawah. Ya, ini ujung dari rigging semacam panggung untuk melihat stage-nya di sini untuk lihat panorama di sekelilingnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini harus menjadi peringatan kita semua. Wayang windu Panenjuan 1800 mdpl. Oh betul, 1800 adalah ketinggiannya. Utamakan keselamatan. Kapasitas jembatan 100 orang, nggak boleh lebih. Nah, ini paling ada berapa? 20 ini atau 15 lah, nggak banyak. Jadi memang terbuat dari kayu kelihatannya. Memang dibuat secara sederhana. Dilarang keras duduk, dilarang duduk. Kita boleh hanya berdiri, dibatasi pagar. Kemudian anak-anak harus dalam pengawasan orang tua. Ya. Jaga keamanan sesama pengunjung dan jangan lupa yang penting buang sampah pada tempatnya. Sedulur KB, saya Koji, santai ngopi sambil ngaji. Kita saat ini berada di WWP. Ini tempat yang begitu rupa indahnya. Tempat kecil, tapi sebetulnya bagi orang yang berpikir bisa memaksa kita untuk memikirkan betapa ciptaan Allah itu banyak sekali. Nanti setelah keindahan yang kecil ini, kita dipaksanya untuk memikirkan pada apa Allah yang katakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah katakan, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kita. Ini untuk kita semua. Kemudian dia menuju langit. Dia menyempurnakannya dari langit itu 7.
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat, itu bagian terdalam dari panas bumi oleh Allah dipaksa juga, ya, quote unquote, dipaksa oleh Allah, diperintahkan mereka tunduk untuk mengeluarkan hal yang manfaat, yang kemudian menjadi energi, dan itu menjadi jutaan dolar nilainya. Dialirkan melalui pipeline, kemudian ditransmisikan dan diformulasikan pada jaringan-jaringan yang kemudian dimanfaatkan oleh kita manusia. Jadi sebetulnya nasihat-nasihat dalam Al-Quran begitu banyak rupa supaya kita taat dan tunduk kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah ciptakan bumi, dalam perspektif ayat ini, dalam konteks ayat ini, Allah ciptakan bumi dulu, baru Allah tegakkan payungnya. 7 langit. Sederek Saikoji semua, atas perintah Allah pula kita lihat ada awan yang kemudian menjadi payung, itu daerah itu menjadi tertutup. Semuanya itu juga atas kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Mari kita jalan-jalan pada surat An-Nazi'at. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi oleh Allah dihamparkan. Akhraja minha ma'aha. Darinya, dari bumi itu dipancarkan mata air. Ya, tadi kita ngelewatin beberapa sumber mata air di sini. Dan setelah itu mar'aha, tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat tumbuh-tumbuhan, macam-macam aneka rupa tumbuhan di sini. Perkebunan teh, ya, yang juga diindustrikan menjadi suatu industri teh, dan kemudian menjadi salah satu komoditi ekspor yang luar biasa Indonesia ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan kisah-kisah ini begitu rupa. Lalu di sini Allah katakan wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Nanti suatu saat Saikoji akan memanggil seorang geologis, yaitu Insinyur Wahyudin, atau biasa saya panggil Kang Oding. Itu sahabat kita semua, wong Cirebon yang keren. Semua ayat-ayat ini menjadi kunci ilmu pengetahuan. Makanya sungguh cerdas orang yang beriman itu. Tapi ketahuilah, bagi orang yang dipalingkan dari iman, maka ayat-ayat Allah berupa alam, berupa langit, bumi, tumbuhan, hewan, ternak, dan lain-lain itu, dengan ribuan ratusan teori-teori yang dia ciptakan, bukan makin malah beriman, justru itu makin menyesatkan dia dari jalan Allah, dari jalan kebenaran. Nah, itulah pentingnya hidayah. Hidayah itu akan diperoleh oleh mereka yang mencarinya, yang punya curiosity tinggi, curiosity yang dibangun oleh ilham yang fitrah. Karena ilham nanti dikaitkan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kita minta Allah menyayangi kita untuk diberikan ilham-ilham yang baik wa taqwaha. Jadi dengan ilmu pengetahuan, dengan ribuan macam-macam ayat Allah ini, ayat kauniyah ini, makin kita tunduk, makin kita bersyukur, makin kita taat kepada Allah, dan mustahil untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ini di tempat yang 1800 mdpl ini 17 derajat saat ini. Matahari lumayan menerpa langsung, ya, tetapi dingin. Itu rasa. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nanti. La yakulan ahadukum zara'tu wal yakul haruthu fa inna zara'ahu wallah. Janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian mengatakan zara'tu, aku yang menumbuhkan, aku yang menumbuhkan. Tapi katakanlah haruthu, hendaklah kalian mengatakan aku yang menanam. Dengan kemampuannya, seolah-olah dia bisa melakukan apapun di dunia ini. Jadi dia overconfidence. Bahkan overconfidence ini
arahnya kepada kesombongan, pada penolakan tentang kebenaran. Kita ingat seorang Stephen Hawking, dia mengatakan kalau saja ilmu pengetahuan sudah dikuasai sebagaimana sekarang, kita tentu tidak akan percaya lagi bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dengan berbagai ilmu yang sudah kita fahami sekarang, kata dia, maka kita tahu bahwa kalimat itu banyak mengandung kebohongan. Naudzubillah min dzalik. Inilah seseorang yang ahli sekalipun, kalau dia tidak diberi hidayah, dia berada dalam kekafiran, pengetahuannya itu tidak menolong dia pada keberimanan, pada kehidupan yang tenang. Kita tahu Stephen Hawking akhir kehidupannya seperti apa. Jadi beruntunglah, berbahagialah kita jadi orang yang beriman. Kenapa? Makin kita berilmu, makin tahu tentang kehebatan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, perkataan Allah, dan hidup itu terasa nyaman dan indah dan nikmat. Saat mengetam, saat memanen yang paling mutlak, ini tidak ada apa-apanya. Allah nanti sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang akan menawarkan semua kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Bahagia sekali. Jadi ini nggak ada apa-apanya. Jadi tidak patutlah kita tergoda oleh lukisan-lukisan permainan dunia. Dunia itu sesungguhnya permainan dan melenakan. Jangan sampai kita terlena. Betapa Allah itu sayang kepada kita. Kita diberikan arah, diberikan guidance, berikan petunjuk, dipeluknya kita, dielusnya kita, dihantarkan kita, digamit, dibopong oleh Allah menuju tangga surga yang elok. Disediakan bidadari-bidadari di dalamnya, pelayan-pelayan yang banyak, baju yang super lux, yang luxurious, permata, intan, berlian, semuanya ada. Dan itu ayat-ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran. Nah, dari yang mulai simplicity, yang to the point kita bisa langsung paham, atau ayat-ayat yang mesti kita gali, khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan, semuanya ada. Jadi Al-Quran itu diciptakan, diberikan kepada kita untuk siapapun, baik orang yang biasa saja, kalangan cerdas, kalangan awam, atau kalangan yang super genius sekalipun. Jadi Alhamdulillah, semuanya itu menambah rasa syukur kita dan kebahagiaan kita bahwa bukan semata-mata kita ini hidup kemudian dibiarkan begitu saja, tak tentu arah. Tentu kita akan menuju arah yang salah. Salam Saikoji, santai, ngopi, dan ngaji.